Saudara-saudara, 5 tahun belakangan ini adalah tahun-tahun digital transformation. Kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia, perusahaan milik negara, milik private, bahkan organisasi seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, semuanya melakukan transformasi digital. Berkaca pada mereka yang berhasil melakukan transformasi digital, ternyata kunci keberhasilannya bukan semata-mata terletak pada teknologi, kepemilikan terhadap dana atau uang, atau bahkan juga aturan-aturan yang dibuat atau regulasi pemerintah. Ternyata kunci keberhasilan sebuah transformasi digital terletak pada digital mindset atau pola pikir digital. Digital mindset ini kalau kita lihat di berbagai sumber publikasi atau literatur, memang berbeda-beda pandangannya. Bahkan belum bisa ditemukan definisi yang sesuai dengannya. Karena digital mindset itu terus terang lebih mudah jika kita mencontohkannya dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari dibandingkan membuat suatu definisi yang informatif. Nah, banyak orang memahami digital mindset lebih pada proses digitalisasi. Digitalisasi adalah salah satu komponen kecil dari sebuah digital mindset. Saya berikan sebuah contoh mengapa digitalisasi merupakan bagian kecil dari yang namanya digital mindset. Coba Anda buka dompet Anda. Anda lihat ada berapa kartu plastik di dalamnya. Kalau saya bilang kartu plastik, ya termasuk KTP, SIM, kartu debit, kredit card, kartu keanggotaan, dan lain sebagainya. Banyak bukan? Anda bisa bayangkan kalau semua perusahaan-perusahaan besar di Indonesia melakukan digitalisasi yang diakhiri dengan menerbitkan kartu. Kalau semua berpikiran begitu, ada berapa kartu yang harus kita pegang? Seberapa tebalnya dompet kita? Itu adalah contoh digitalisasi yang dilakukan tanpa berbasis digital mindset. Karena kita tahu persis kalau kita menggunakan digital mindset yang benar, mungkin kita hanya perlu satu kartu. Atau mungkin kita tidak perlu kartu sama sekali. Karena kita bisa menggantikannya dengan apps, mobile apps, aplikasi di handphone. Atau mungkin aplikasi itu pun tidak kita perlukan juga. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan face recognition. Nah, jadi digitalisasi harus didampingi juga dengan pemahaman bagaimana ya konsep teknologi digital itu tidak sekedar melakukan digitalisasi, tapi termasuk mengubah bisnis prosesnya, ya kan, mengubah cara kerja manusianya, ya kan, melihat kembali sistem yang ada, berpikir dari end to end, dari ujung ke ujung dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain adalah misalnya kalau Anda ingin katakanlah Anda ingin mengambil S3, kuliah doktor. Nanti kalau masuk ke kampus yang menyediakan program S3, apa yang dia minta? Dia minta ijazah S2, dia minta ijazah S1, dia minta KTP, dia minta kartu keluarga, belum lagi mungkin diminta waktu ijazah SMA dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh persyaratan yang tidak dilandasi dengan digital mindset. Padahal kan kita tahu, kalau ingin masuk S3, cukup satu persyaratan saja. Apa? Ijazah S2. Kenapa begitu? Karena waktu mereka mengambil ijazah S2, mereka bisa hanya meminta satu, yaitu ijazah S1. S1 minta SMA, terus sampai ujungnya akte kelahiran. Bahkan sebenarnya kalau dengan digital mindset yang efektif, kita tidak perlu minta ijazah S2 mereka. Cukup kita ketahui di mana S2 mereka berada, dan kita buka aplikasi di kampus tempat yang bersangkutan berada, atau ngecek ke situs pemerintah, Kementerian Pendidikan kita, untuk melihat apakah benar yang bersangkutan berasal dari sana. Yang kita butuhkan adalah data dan informasi, bukan fotokopian kertas atau apapun sebagai bukti. Itu adalah dua contoh mengenai bagaimana digital mindset itu tidak sekedar digitalisasi. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana Noskap itu mendefinisikan digital mindset, dia mengatakan bahwa digital mindset
tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Digital mindset lebih dilihat sebagai sekelompok, serangkaian, sejumlah perilaku ya yang membuat manusia dan organisasi itu bisa melihat berbagai possibility, kemungkinan-kemungkinan untuk memberikan nilai tambah, untuk meningkatkan kinerja manusia dan organisasi yang ada. Nah, dalam transformasi digital, kita berusaha melakukan perubahan ke masa depan. Perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih optimum. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan yang kita layani, meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan yang kita besarkan, dan juga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan yang ada di negara ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengubah mindset kita menuju pada digital mindset. Ingat, kita tidak perlu atau kita posisi manusia bukan diperbudak teknologi, tapi manusialah yang menentukan teknologi mana yang harus kita pakai, teknologi mana yang tidak kita pakai. Mindset ini penting karena dalam Society 5.0 yang ditelurkan oleh Jepang mengatakan bahwa Society 5.0 atau masyarakat cerdas adalah komunitas masyarakat society yang berorientasi pada manusia dengan cara memecahkan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi manusia dengan memanfaatkan sebanyak mungkin teknologi digital. Bukan sebaliknya, bukan teknologi yang mendikte manusia, tapi manusia yang menentukan teknologi mana yang bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Itulah inti dari digital mindset. Terima kasih.